kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita bisa sampai di tempat ini. Ini adalah rumah dari Pak Gunarto. Terima kasih Ibu Lui ya, dan Bapak yang telah mempersiapkan. Terima kasih semuanya gitu ya. Ibu Lui itu punya saudara di Karanganyar dulu gitu ya. Jadi ketika ketemu saya dan semakin dekat karena sama-sama Karanganyar. Puji Tuhan, terima kasih Ibu sudah mendekorasi seperti ini, luar biasa gitu ya. Terima kasih Pak, bunga-bunganya bagus. Sampaikan salam untuk Pak Gunarto yang terus mendukung dalam pelayanan. Oleh karena memang ini adalah upaya untuk pemulihan nama Tuhan, sehingga luar biasa ya, karena sudah ditikor ini ibadah pembaptisan Gereja Baptis Indonesia Karanganyar gitu ya. Baik, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan angkat pujian. Engkau ada Tuhan bersamaku di setiap musim hidupku. God.
hari ini Engkau nyatakan buat kami kasih-Mu begitu besar. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh akan melaksanakan upacara pembaptisan. Kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Berkati Tuhan untuk kami semua, Tuhan. Berkati dengan kesehatan, antibodi yang tinggi, sehingga kami boleh terus bersekutu bersama-sama. Kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati Tuhan untuk keluarga dari Pak Gunarto yang telah memberikan tempat buat kami, untuk kami boleh mengadakan upacara pembaptisan. Tuhan berkati untuk rumah ini, Tuhan berkati untuk keluarga besar Bapak Gunarto. Dan setiap usahanya Tuhan berkati, supaya setiap usahanya terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Ibu Lui dan suami Tuhan berkati, Tuhan tolong sudah bekerja bersama-sama melayani kami semua Tuhan, Engkau juga berkati. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar buat kami. Itu sebabnya kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Mu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Serahkan itu kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita akan berpikir sekali lagi supaya kita boleh disiapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Allah yang terus bersama dengan kita, Allah yang terus ada dan tidak pernah lupa kasih setianya buat kita. Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya saudara, ketika kita mempercayai Tuhan, maka kita yakin bahwa apapun yang terjadi kita, Tuhan ada di sana. Pikir-pikir Tuhan, supaya kita yakin bahwa kalau kegamatan kita terus tenang. kasih-Mu bahwa Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam upacara baptisan, kita akan mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita boleh
semakin yakin bahwa Tuhan telah memberi kita bersama-sama. Kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 itu sering kita baca bersama-sama. Tapi mari kita lihat sama-sama Yohanes 14 ayat 6. Kita akan lihat bersama-sama dan saya akan membacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Saudara, kita lihat sama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu berbicara tentang apa? Tentang bagaimana orang bisa masuk surga. Ya. Orang hidup itu pasti meninggal. Ya. Sekarang orang meninggal banyak sekali caranya. Ya. Dan orang mulai ketakutan. Kenapa? Gak siap dengan meninggal. Ya. Tetapi saya ingin berkata bahwa mau gak mau, suka gak suka, kita akan menuju ke sana. Tetapi masalahnya sekarang ketika seorang itu dipanggil Tuhan, kita menuju kemana? Alkitab dengan jelas berkata surga. Alkitab dengan jelas berkata surga. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jalan ke surga? Pertanyaannya bagaimana jalan menuju surga? Firman Tuhan katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Berarti satu-satunya jalan, bukan banyak jalan. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada satu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Satu kali saudara, anak saya ketika di Solo diajak berdebat oleh dua temannya dari agama lain. Kalau saya berkata, kalau mau tanya silakan, saya akan jawab. Tapi kalau mau berdebat, saya tidak mau. Karena sekarang rupanya saudara, modelnya orang mengajak berdebat sekarang. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana dengan kekristenan? Nah ini yang kita lihat bersama-sama. Dalam kitab Petrus dikatakan, supaya kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang yang bertanya kepada kita tentang bagaimana iman kepada Tuhan. Dalam kitab Petrus berkata, apa yang kita imani harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada sesama ketika kita ditanya tentang iman kita. Itu sebabnya saudara, dalam ilmu teologi namanya apologetika. Dalam ilmu teologi namanya apologetika. Apologetika itu adalah pertanggungjawaban keyakinan kita, dan itu dipantulkan dan itu disampaikan kepada orang yang bertanya kepada kita tentang iman kita. Itu apologetika. Jadi kita akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang lain dan kita menjawabnya. Itu apologetika. Nah, kalau nggak tahu bagaimana, Pak? Kalau nggak tahu, saudara kan berkata, saya akan tanya ke Pak Pendeta saya, gitu ya. Jadi kalau ditanya orang, di depan orang, saudara bertanya, tanyakan ke Pak Pendeta saya, gitu ya. Dan puji Tuhan, ketika kita belajar Alkitab, kita pasti bisa menjawab semua apa yang ditanya oleh orang lain. Amin. Ya, jadi kalau sekali saya pesan ya, kalau mahasiswa, kalau pelajar SMA atau di pekerjaan, kalau ada orang mulai debat kita, mulai tanya-tanya kepada kita tentang iman kita, kalau saudara nggak bisa menjawab, saudara yang berkata, tanya ke Pak Pendeta saya, silahkan hubungi saya dan saya akan menjawabnya, gitu ya.
Enak kan? Gitu ya. Jadi bingung. Gak usah bingung. Saudara akan berkata, saya akan tanya ke Pak Pendeta saya. Dan saya akan pasti menjawabnya. Gitu kan? Itu karena apa saudara? Karena model sekarang adalah orang mulai tanya, kenapa Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah Yesus Kristus adalah Tuhan? Apakah Yesus Kristus adalah Juru Selamat? Nah saudara-saudara kalau nggak bisa jawab, tanya kepada saya. Saya akan menjawabnya untuk saudara sekalian. Dan saudara akan menjawabnya untuk orang lain. Jadi jangan pernah saudara ragu-ragu, jangan pernah saudara ya dan sebagainya, jangan. Karena apa? Pastikan saya akan menjawab dengan tepat atas semua pertanyaan-pertanyaan yang orang lain akan bertanya kepada kita. Artinya apa saudara? Artinya berarti kita berani menjawab apa yang ditanya oleh orang lain. Itu sebabnya saudara, pertanyaan kita adalah, siapakah Tuhan Yesus Kristus? Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita lihat sama-sama Yohanes 15 ayat 16. Kita lihat sama-sama sekarang, ya. Kita lihat sama-sama. Yohanes 15, ya. Ayat yang ke-16. Sudah ketemu semua? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Apa artinya saudara? Siapa yang memilih Tuhan Yesus Kristus? Buat kita, bukan kamu, ya. Bukan saya yang memilih Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari kita sama-sama. Sudah bawa Alkitab semua? Kalau nggak bawa, saya akan bacakan, ya. Bukan kamu yang memilih aku, ya. Sudah akan berkata, bukan saya yang memilih Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan Yesus Kristus yang memilih saya. Gitu ya. Jadi artinya apa saudara? Siapa yang memilih kita? Tuhan Yesus. Artinya bukan saya yang memilih Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan Yesus yang memilih saya. Gitu ya. Bukan saya, Joko Sukono itu memilih Tuhan Yesus Kristus, bukan. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang memilih saya ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya saya bisa berbuah banyak. Jadi kalau saya dan saudara dibaptis ini bukan karena saya memilih Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan Yesus Kristus yang memilih saya. Amin. Ya. Jadi kita ini dipilih oleh Tuhan. Yang mau dibaptis ini dipilih oleh Tuhan. Bukan kita memilih Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan Yesus Kristus yang memilih saya. Luar biasa ya, gitu ya. Kalau kita dipilih oleh gereja, itu nggak luar biasa. Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus yang memilih kita, secara langsung ini luar biasa. Jadi kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, maka yang terjadi pastikan kita terus maju bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masalah, lari kepada Tuhan Yesus. Kalau ada pertanyaan yang membingungkan dari orang-orang yang lain, tanyakan kepada saya. Dan kita akan belajar bersama-sama. Dan kita akan diberkati. Amin. Kita akan semua akan maju bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan hati kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus berkati kami. Kau yang hidup buat kami Tuhan. Kami siap untuk dibaptiskan. Kami yakin Tuhan,
penyatakan kasih buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita siap untuk kita terima suara. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami akan siap dalam upacara baptisan. Kami serahkan Tuhan air ini sebagai lambang. Dan semua proses pembaptisan, kami tahu Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Supaya Tuhan ada bersama dengan kita dan menolong setiap orang yang akan dibaptiskan kali ini. Katakan kepada Tuhan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Silakan yang pertama akan baptiskan. Kita akan menyaksikan pembaptisan Saudara Samuel Doni. Dan nama baptisan Samuel, silakan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di depan kita ada namanya Samuel Doni, ya. Saya ingin bertanya, Saudara Samuel sudah percaya Tuhan Yesus Kristus? Saudara Samuel sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan memang sejak kecil Samuel percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengenal orang tuanya, dan sungguh luar biasa Tuhan sudah memberkati dan menolong. Dan pastikan Samuel terus maju bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai pendeta, pengantar Injil, akan membaptiskan Saudara Samuel oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus sekarang kudus, engkau akan dibaptiskan. Tuhan memberkati Samuel. Di depan saya ada Yosua, putra dari Bapak Andri Irmawan dan Ibu. Syukur kepada Tuhan, Yosua dibaptiskan. Tingginya lebih tinggi Yosua ini ya. Austin Jefferson Manea, ya. Luar biasa. Saya tadi berkata bahwa waktu kecil jatuh ke jurang tapi tersehat. Sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa Tuhan Yesus, puji Tuhan. Yosua percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya sebagai pendeta pengantar Injil umat baptis Indonesia membaptis Saudara Yosua ini dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, Saudara Kudus. Engkau sungguh-sungguh akan diberkati Tuhan. Engkau sungguh-sungguh akan maju. Dan sungguh-sungguh Tuhan menuntun engkau dalam setiap perjalanan hidupmu. Imanmu terus bertambah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, baptisan ini sebagai lambang dari kehidupan dan kelahiran. Amin. Berikutnya adalah Saudara Yonatan Darmawan dengan nama baptisan Andreas. Andreas Yonatan Darmawan. Di depan saya ada Saudara Yonatan, ya, Darmawan, diberi nama Andreas, adalah
murid Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara Yonatan percaya Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai pendeta pengantar Injil membaptis saudara Yonatan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Dan jadilah engkau diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan mengalir buat engkau. Dan nama Tuhan dimuliakan. Isra, Baskara, Isra, saya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, ya. Isra sudah semakin besar, dekat. Ada talenta yang luar biasa, bisa main musik, bisa drum, bisa gitar, semua di tangan. Talentanya luar biasa. Ya. Dan ketika saya tanya hari ini, Isra percaya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya sebagai pendeta pengantar Injil akan membaptis saudara Isra yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai Bapak dibaptis. Biar untuk kita. Di depan saya ada Mbak Indah Baida Widati ini lahir dari keluarga non-Kristen, luar biasa, ya. Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bertanya kepada Baida, percaya Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Dari non-Kristen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan hari ini Mbak Indah akan dibaptis. Saya ingin berkata itu semua karena kemurahan. Itu semua karena kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, bukan kamu yang membeli aku, tapi akulah yang membeli kamu. Tuhan sudah memilih Mbak Indah dan Tuhan akan menolong. Itu sebabnya saya sebagai pendeta pengantar Injil akan membaptis di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai di depan kita ada namanya Jelita. Jelita Ina. Jelita percaya Tuhan Yesus Kristus. Jelita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Putra dari Pak Soleman. Hari ini berkati Tuhan dan siap. Saya sebagai pendeta pengantar Injil Jemaat Baptis Indonesia akan membaptis saudara Jelita dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus. Tuhan berkati Jelita. Engkau nyatakan kasih-Mu buat Jelita, sehingga hari ini ketika dibaptis adalah awal dari pertumbuhan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk keenam saudara kami yang sudah dibaptiskan.
Kami percaya pertumbuhan imannya terus maju. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami dan menopang kami. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah kasih setiamu mengalir buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Baptisan sudah berlangsung dengan baik. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang dinyatakan. Dan sebagai senjata, ya, sebagai perlengkapan iman kita dari Gereja Baptis menyerahkan Alkitab untuk saudara-saudara yang sudah dibaptis. Bapak Aris Munandar mewakili Ketua Panitia Perancang akan menyerahkan nama Mbak Rita, selamat. Mas Jonathan, terima kasih. Dan Mbak Dinda. Ya, terima kasih, selamat. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk kembali. Terima kasih Bapak Aris Munandar. Ibadah baptisan pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa mengucap syukur. Dan kita juga mengucap syukur untuk berkat snack dan makan siang yang sudah disediakan, dan ini menjadi berkat bagi kita. Jadi nanti boleh dimakan di sini, terus mau dibawa pulang juga boleh, nanti akan kita bagikan dan kita akan menikmati bersama. Mari kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan atas kami yang Tuhan berikan untuk kami. Kami mengucap syukur untuk acara baptisan yang boleh berlangsung dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih untuk semua fasilitas yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Untuk keluarga Bapak Gunarto yang sudah menyediakan bagi kami, Tuhan berkati. Dan buat kami semua hari ini Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang sudah dibaptis, biarlah dengan iman dan kasih yang daripada Tuhan terus membawa mereka bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh mengakhiri seluruh kegiatan hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk berkat makan siang yang sudah disediakan. Tuhan juga suci kuduskan menjadi kekuatan tubuh jasmani kami. Kami sambut berkat-Mu, dan ketika kami akan pulang, Tuhan juga akan menyertai dalam perjalanan kami, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Mu memberkati kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.